Kalau cara kita memandang hidup salah, saudaraku, kita akan kehilangan hidup. Atau kita tidak memiliki hidup yang sesungguhnya, yang Allah ciptakan. Jadi cara memandang kehidupan ini harus benar, saudaraku. Sebab kalau cara memandang hidup ini salah, kita mati. Meskipun jasmani kita hidup, tapi kita mati. Mati di sini bisa dilihat di dalam Kejadian 2 ayat 17. Kalau engkau makan buah ini, kamu akan mati. Maka dari itu, saudaraku, mari kita buka pikiran dan hati kita dengan tulus dan rendah hati. Kiranya Roh Kudus memberi kita pengertian untuk memahami bagaimana hidup dan kehidupan ini secara benar. Kehidupan yang dimiliki oleh banyak orang hari ini adalah kehidupan yang sudah rusak dan meleset. Kehidupan yang dimiliki hampir semua manusia itu salah dan rusak, saudaraku. Kita tidak boleh memiliki pengertian, pandangan, asumsi mengenai hidup berdasarkan apa yang kita lihat dalam kehidupan manusia pada umumnya. Maka beberapa waktu saya selalu berkata, bersyukurlah dengan hidup. Karena iblis itu akan terus berjuang merasuki pikiranmu dan pikiranku untuk kita tidak memandang hidup dengan benar dan kita bersungut-sungut, saudaraku. Kalau kita bersungut-sungut, kita pasti tidak akan presisi di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan tidak pandai mengatur hidup kita. Betul nggak, saudaraku? Seakan-akan Tuhan itu salah menciptakan keadaan hidup kita. Disitulah manusia mulai jatuh, saudaraku. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Atau manusia tidak memiliki kemuliaan Allah yang mestinya dia miliki. Kata kehilangan ini bisa diartikan juga kekurangan, saudaraku. Jadi kita melihat kehidupan yang dikenakan bagi orang-orang yang belum diubahkan oleh Tuhan. Dia mengalami kemerosotan atau degradasi standar hidup yang mestinya dimilikinya. Digunakan kata hampir. Maksudnya masih ada orang-orang yang disisakan. Jika mengenal Tuhan dengan benar, mengenal dan mengenakan kebenaran Injil, maka manusia yang disisakan itu akan menemukan kehidupan. Paulus berkata, ikuti teladanku dan teladan hidup mereka yang hidup sama seperti kami. Artinya begini, saudaraku, Paulus menemukan kehidupan yang berkualitas tinggi, berkualitas baik. Dan kehidupan itu adalah yang Allah kehendaki. Kehidupan yang Rasul Paulus miliki juga akan berlanjut nanti sampai di langit baru, bumi baru. Dan itu juga harus kita miliki, saudaraku. Sampai kematian, sampai di kekekalan. Tetapi kalau seseorang memiliki kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang sudah mengalami degradasi dan kemerosotan, yang sudah tidak lagi sesuai dengan standar Allah, maka kehidupan tidak akan berlanjut, saudaraku. Orang yang mengenakan kehidupan yang salah ini akan dibinasakan oleh Allah. Itu namanya mati. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kematian yang kedua yaitu lautan api. Ada kematian pertama, yaitu ketika tubuh jasmani kita dikubur. Itu belum beresiko karena manusia memang akan mati. Semua manusia akan mati. Walaupun sebenarnya Allah tidak menghendaki kematian fisik. Tetapi kematian yang mengerikan adalah kematian yang kedua, lautan api yang ada di dalam Wahyu 20 ayat 14.
suatu hari ketika manusia terpisah dari Allah. Itu mengerikan, saudaraku. Oleh sebab itu mari kita mengenal, memahami, mengerti kehidupan secara benar. Dari sudut pandang dan asumsi yang benar. Kenapa sih saya ngomong begini? Karena begini, saudaraku. Dari engkau tidak mensyukuri hidupmu, kau bisa terpisah dari Allah. Dimulai dari itu. Dari apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itu akan merusak pikiranmu, merusak perasaanmu, merusak ucapanmu, merusak kehendakmu, dan merusak tingkah lakumu. Dan itu merusak keselamatanmu dan menghilangkan kekekalanmu bersama dengan Allah yang hidup. Dan itu akan membawamu meluncur masuk ke dalam kekekalan abadi di dalam panasnya api neraka. Pastor kok ngomong begitu? Loh betul, saudaraku. Tuhan sendiri yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka pikiranmu perasaanmu harus diisi dengan hal-hal yang memang Tuhan nikmati. Penggerutuan, persungutan, itu semua tidak di dalam area Tuhan. Kau tidak bersyukur, kau mencurigai Tuhan, kau berasumsi negatif tentang Tuhan. Itu udah rusak, saudaraku. Saya katakan ini tidak mudah, memang ini tidak mudah. Karena kita sudah memiliki konsep yang salah dari dulu. Konsep yang sesat. Konsep itu telah kita jalani, juga telah membentuk, membangun cita rasa jiwa, cita rasa hidup. Maka cita rasa hidup kita dunia. Potret hidup yang benar itu dunia. Kita lihatnya begitu. Kalau nggak menikah berarti ada yang salah. Kalau nggak sukses, nggak punya uang banyak, ada yang salah. Kalau udah gede, nggak punya rumah sendiri, ada yang salah. Kalau nggak punya mobil sendiri, ada yang salah. Kerja, nggak punya mobil, salah. Kerja, nggak punya tabungan, rasanya salah hidup. Kerja, nggak punya pasangan, salah juga pekerjaan, rasanya kerja terus sampai nggak punya pasangan. Wah, masalah, saudaraku. Itu hidup yang orang-orang punya potret masing-masing. Akhirnya mereka tenggelam di dalamnya. Dan ketika mereka tenggelam di dalamnya, mereka rusak dan mereka terhilang. Tanpa disadari, mereka sedang ditarik kuasa gelap masuk ke dalam kegelapan abadi karena persungutan. Ngeri ya, saudaraku. Karena cita rasa jiwa, cita rasa hidupnya udah berubah. Bukan masih dunia, tidak berubah ke Tuhan. Tuhan Yesus itu gembala yang baik, yang menyelamatkan supaya kita menjadi domba-domba Tuhan dan mengikuti jalannya. Karena Tuhan Yesuslah manusia pertama yang menemukan kehidupan yang sungguh-sungguh hidup. Yohanes 1:4 dikatakan di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu terang manusia. Saudaraku, Adam pertama membawa kematian. Tetapi Adam kedua, Yesus itu membawa kehidupan. Kehidupan yang benar itu modelnya satu. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, kita anggap sukar atau mudah. Satu prototipe modelnya, Yesus. Lalu bagaimana cara kita memandang hidup dengan benar? Lihat hidup Yesus. Yesus tidak pernah tidak bersyukur dalam hidupnya. Yesus tidak hidup di dalam persungutan. Hidup Yesus tidak pernah berasumsi negatif kepada Bapaknya, mencurigai Bapaknya dengan keadaan sulit hidupnya. Orang Kristen hari ini beda. Sulit sedikit, kenapa Tuhan? Tanya langsung. Kenapa kau buat aku begini? Kenapa kau ambil istriku? Kenapa kau ambil anakku? Kenapa kau ambil suamiku? Kenapa kau ambil orang tuaku? Ini dan itu. Kenapa pekerjaanku kau buat begini? Ini. Wah, ngeri, saudaraku. Kenapa kau beri aku sakit begini, Tuhan? Orang Kristen hari ini begitu, saudaraku. Penuh dengan
persungutan dan curiga kepada Tuhan. Asumsi negatif. Aduh saudaraku, kita harus lihat hidup Yesus. Oke deh, jangan lihat hidup Yesus dulu. Lihat hidup Rasul Paulus. Kita kenakan hidup Rasul Paulus, kita kenakan dan teladani hidupnya. Oke, itu dulu saudaraku. Rasul Paulus pernah berkata begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Gimana saudaraku? Kalau Paulus nggak berani sampai bersumpah begitu, maka dia tidak akan pernah memiliki kehidupan. Orang Kristen hari ini berani ngomong, tapi nggak berani jalanin. Itu yang bermasalah. Paulus berani berkata, ikuti teladanku. Karena hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Paulus belum memiliki kehidupan yang mengenakan cara hidup Tuhan Yesus, dia tidak akan berani berhak berkata, ikuti teladanku. Kenapa? Pasti beda, nggak bisa saudaraku. Tetapi Paulus berjuang. Kristus yang hidup di dalamku. Keren saudaraku. Paulus juga berkata lagi, ikutlah aku seperti aku ikut Yesus. Dia juga berkata, ikuti teladanku dan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Maka yang pertama di dalam gereja harus ada kebenaran yang diajarkan. Yang kedua adalah keteladanan. Maka bagaimana engkau bisa diubahkan kalau engkau sendiri tidak pernah tunduk mengikuti mentormu di gereja lokalmu, gembalamu, pemimpin-pemimpin umat di situ. Saya temukan loh saudaraku, di gereja-gereja lokal itu ada gembala yang baik, ada gembala yang jahat. Tidak hanya berhenti di situ. Ada juga domba yang baik, ada juga domba yang tidak baik. Ada juga kambing. Domba yang tidak baik ini lama-lama terkhamiri dengan kambing. Mereka tidak patuh kepada gembalanya. Mereka tidak mendengarkan suara gembala pemimpinnya. Maka bagaimana engkau bisa belajar keteladanan dari gembalamu kalau kau punya roh pemberontakan, saudaraku? Di sini saya berkata ini ada sangkut pautnya semua. Bagaimana kau bisa menyerap ajaran kebenaran yang diajarkan orang-orang yang ada di atasmu di gereja lokalmu kalau kau punya roh yang selalu memberontak? Tanpa disadari di dalam diri kita, seringkali ada roh pemecah belah, saudaraku. Suka menghasut, suka menggosip. Tanpa disadari kita ditunggangi setan untuk menjadi pangkalan setan merusak pekerjaan Tuhan. Hati-hati loh saudaraku, maka dari itu kita harus benar-benar melihat kehidupan kita secara presisi atau tidak dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Setan terus berusaha merusak. Kebenaran ada, tapi keteladanan mau dirusak. Itu kalau pemimpin-pemimpin yang tidak berjuang hidup kudus takut akan Tuhan. Biasanya begitu. Tapi tidak juga begitu. Yang kebenaran ada, keteladanan ada, belum tentu orang-orang mau mengikuti. Kenapa? Karena orang-orang itu pun tidak punya ketaatan di dalamnya. Tidak punya roh penundukan diri. Susah kan saudaraku? Maka tidak bisa menuntut hanya kepada pemimpin, juga tidak bisa menuntut hanya kepada pengikut. Kedua belah pihak ini harus benar-benar dikurung di dalam takut akan Tuhan. Jadi jangan heran kalau di gereja selalu ada gosip, ada fitnah dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita memang berjalan di jalan Tuhan, Tuhan pasti meluruskan dan membela kita, saudaraku. Kita tidak usah meluruskan atau membela diri, karena seluruh hidup kita adalah pelayanan kepada Dia. Kita serius mau diubah dari hari ke hari. Gak perlu bela diri, saudaraku, percayalah. Itu pengalaman hidup saya dalam melayani Tuhan. Orang mau ngomongin Anda apapun, jangan meleset. Udah lurus aja ikut Tuhan. Kau mau dimaki kayak apapun, mau dibicarakan apapun, dirusak kayak apapun dirimu, fokus ke Tuhan. Kita serius saja merubah hidup kita hari ke hari terus. Kita kenakan hidup Yesus. Dengar omongan-omongan yang tidak baik, ampuni dia.
sakit, pelan-pelan kau berjuang. Sampai segala sesuatu yang di luar kita tidak bisa menyakiti hati kita lagi. Berjuang saudaraku. Ya, jadi jangan sampai kita berhenti di fasih belajar kebenaran, fasih berkata tentang kebenaran, tapi kita tidak fasih mengenakan kebenaran itu. Jangan meleset. Sekali lagi saya ingatkan pagi hari ini. Jangan meleset saudaraku. Cara kita memandang hidup harus benar dengan melihat hidup Yesus. Bersyukur dengan hidupmu. Bersyukur dengan hidupmu. Dan jangan lupa, hidup ini perjuangan. Perjuangan semakin seperti Kristus. Selamat pagi, Tuhan memberkati.